Awal kisah bermula saat ayahku Ferdi menikah lagi dengan Ningsih. Aku sangat tidak menyetujuinya karena ibuku baru meninggal setahun yang lalu. Tapi ayah tidak memperdulikan pendapatku itu. Dia tetap menikahi Ningsih. Perkenalkan, aku Aldo. Kejadian itu terjadi saat usiaku 15 tahun. Aku masih bersekolah SMA. Aku sangat kesal dengan ayahku. Demi keinginannya menikahi wanita muda, ia tega, tak memperdulikanku. Wanita itu bernama Ningsih, 26 tahun. Seorang janda muda di desaku. Sosok Ningsih memang cantik. Dia adalah penjual kopi di pinggiran desa. Warungnya sangat ramah karena jadi tempat nongkrong tak hanya bapak-bapak tetapi juga anak muda seusiaku, termasuk aku juga. Memang rasa kopi di warungnya biasa saja, seperti pada umumnya. Namun pesona Ningsih, janda muda yang membuat kami ngantri di warungnya. Selain wajahnya yang cantik, dia juga lembut dalam bertutur bahasa. Meskipun usia kita terpaut jauh, jika dia mau jadi istriku, aku pasti siap. Tapi itu saat dulu sebelum dia menikah dengan ayahku. Tak heran sebenarnya, kenapa Ningsih mau dengan ayahku. Selain ekonomi berkecukupan, ayah juga pintar meluluhkan hati wanita. Nampaknya itu juga ada pada diriku. Saat ayahku menikahi Ningsih, hatiku sangat kesal. Apalagi ke Ningsih aku lebih kesal lagi. Bagaimana tidak? Ibuku saja baru 1 tahun lalu meninggal. Aku merasa belum ikhlas jika ada yang menantikan. Kekesalan demi kekesalan aku perlihatkan ke mereka. Aku jarang pulang di rumah. Selain itu, bahasaku juga mulai kasar. Meskipun ayah memarahiku, aku tak peduli. Padahal Ningsih selalu menenangkan ayah dan menasehatinya supaya sabar menghadapiku. Tapi aku tak peduli dengan kebaikan Ningsih kepadaku, karena rasa kesalku yang lebih besar kepadanya. Ningsih juga selalu baik kepadaku semenjak dia jadi ibu tiriku. Tapi aku tak peduli, aku terus berperilaku tidak baik. Sampai suatu ketika salah satu temanku menyarankan untuk aku pura-pura baik kepada Ningsih dan ayahku. Dia berkata kalau aku seperti ini terus, Ningsih akan lebih anak, ayahku akan membenciku, dan Ningsih akan dapat semuanya. Mendengar itu, aku merasa omongannya ada benarnya. Akhirnya aku menyusun rencana dengannya. Dimulai dari aku meminta maaf kepada ayahku dan berjanji akan memperbaiki sikapku. Ayah yang mendengar itu sangat senang. Hubungan aku dengan ayah mulai membaik. Setelah itu, aku harus mulai baik ke Ningsih. Meskipun berat aku harus melakukannya, aku mulai mengurangi sikap kasarku. Hubunganku ke Ningsih perlahan mulai membaik. Meskipun aku berpura-pura saja, hari demi hari aku jalani. Meskipun awalnya berat, lama-kelamaan aku menjadi biasa. Ningsih selalu bersikap baik kepadaku. Dia sangat perhatian kepadaku dan sangat sabar menghadapiku. Bahkan dia lebih perhatian daripada orang tuaku. Ningsih memang wanita yang sempurna, cantik, baik, perhatian, dan penyabar. Hatiku mulai luluh dengan sikapnya kepadaku. Makin lama hubungan kita makin membaik. Kita sering mengobrol dan berbagi cerita. Hari demi hari perasaan ini makin berubah. Apalagi saat tak sengaja aku sedang melihatnya tertidur pulas di sofa menunggu ayahku pulang. Ningsih tampak begitu cantik malam itu. Aku selalu terbayang-bayang akan dirinya. Aku merasa aku menyukainya. Tapi ini tak mungkin. Aku berusaha menyingkirkan perasaan itu. Dia adalah istri ayahku. Meskipun dia ibu tiriku, tapi aku tak boleh seperti itu. Tapi apa boleh buat? Karena kedekatan kita dan bertemu dia setiap hari membuatku makin jatuh hati kepadanya. Kita sering ngobrol dan berbagi cerita. Karena untuk mengisi waktu luang kita di rumah, ayah selalu tak punya waktu untuk kita. Dia adalah seorang kontraktor, kerjanya berpindah-pindah, kadang juga tak pulang. Memang ayah seperti itu, makanya ibu sering kesal kepadanya, karena dia tak pernah ada waktu buat ibuku. Bahkan saat ibu sakit dia terus bekerja, ibu sering bercerita bahwa ibu sering merasa kesepian. Aku pun mencoba bertanya ke Ningsih akan hal itu.
Namun awalnya Ningsih enggan menjawabnya. Tapi setelah aku desak, akhirnya Ningsih mau bercerita. Sebenarnya Ningsih merasakan kesepian. Sebagai seorang istri, terkadang kita juga butuh diperhatikan. Pernikahan bukan hanya soal harta atau materi, tapi juga soal kasih sayang dan perhatikan. Ada banyak hal yang harus ada di dalam pernikahan itu, ungkap Ningsih. Sebenarnya ada hal yang kamu tidak tahu, ucap Ningsih. Apa itu? Tanyaku penasaran. Alasan kenapa aku menikah dengan ayahmu, jawab Ningsih. Aku pun bingung. Aku hanya berpikir dia mau menikah karena materi. Dia hanya tersenyum tipis. Kalau hanya materi, aku bisa dapat yang lebih dari ayahmu, ungkap Ningsih. Aku pun mulai penasaran dan menanyakan alasannya. Ibumu adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang menolongku saat hidupku hancur. Aku pernah gagal berumah tangga dan diusir dari rumah oleh mantan suamiku. Ibu dan ayahmu lah yang menolongku. Mereka yang membuatkan aku usaha warung kopi. Dan ayahmu membawa teman-temannya menjadi pelanggan setia di warungku, ucap Ningsih sembari menetes air matanya. Dia terkenang masa-masa itu. Mendengar cerita itu, aku sangat kaget. Aku tak menyangka bahwa itu alasannya. Saat ayahmu datang ke warung untuk melamarku, aku bingung saat itu, karena aku sudah mempunyai kekasih hati. Tapi aku tak bisa menolak ayahmu, karena aku pernah berhutang budi kepadanya, imbuh Ningsih. Dia menangis tak bisa membendung air matanya. Melihat itu aku begitu kasihan kepadanya, aku pun meminta maaf kepadanya. Dia tersenyum menatapku. Jika kamu kesepian, kamu masih bisa bercanda dengan temanmu. Jika aku yang kesepian, aku harus menahan rasa itu sendiri. Karena ayahmu melarangku keluar rumah jika tak bersamanya, ungkap Ningsih sambil menatapku sendu, mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya. Rasa iba dan sayangku bercampur aduk di situ. Aku makin kagum kepadanya. Suasana makin tak karuan. Kita saling berbincang dari hati ke hati. Untuk menghibur hatinya, aku mulai berkegiatan berkreativitas kreasi. Aku berkreativitas kreasi dengan penuh perasaan. Menyapu suasana seni perlahan melebur menjadi sebuah kebahagiaan tiada tara. Kreativitasku makin memuncak menghasilkan kreasi kreatif secara alami dan penuh makna. Meskipun kegiatan kreativitas kreatif itu tidak lama, tapi dapat mengisi ruang yang selama ini kosong. Hal itu membuat rasa bahagia yang tiada tara. Setelah kejadian itu, aku sering menghabiskan waktu di rumah, mengisi kekosongan dan kegiatan kreativitas berkreasi. Kegiatanku itu menjadi sebuah rutinitas setiap hari, sampai saat ini. Sekian cerita kita kali ini. Semoga menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin.